Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di dalam persekutuan doa Rabu pagi. Untuk Rabu di minggu pertama bulan Juni ini, kita masih akan ditemani oleh saudara-saudara kita yang luar biasa, ada Mbak Sonia, Mbak Fanya, dan juga Mas Yosef. Nah, saatnya bagi kita sekarang untuk datang kepada Tuhan, mempersiapkan diri kita masuk di dalam persekutuan doa Rabu pagi. Karena itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena atas perkenan-Mu semata, pagi hari ini Tuhan izinkan kami untuk bangun, berjumpa dengan hari baru pemberian Tuhan, yang kami yakini juga adalah awal Tuhan memberikan berkat yang baru untuk kami. Dan kami bersyukur karena Engkau izinkan kami mengawalinya dengan datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa Rabu pagi. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami dari awal sampai akhir, sehingga apapun yang akan kami pergumulkan bersama saat ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Termasuk firman yang nanti akan kami baca dan kami renungkan. Kami percaya benar Roh Kudus yang telah Tuhan hadirkan atas kami akan memampukan kami untuk dapat mengetahui dan untuk dapat melakukannya. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang memimpin kami di dalam persekutuan doa saat ini dan berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara yang akan dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran sabda Allah. Kita pujikan bersama Gustimu kepareng mundut. Gustimu kepareng mundut, papanan ing atimu, resi ono timen patut, Gusti karso lumamu, rungono pangandikanyo, ojo podo samoyo. Papan pring Gusti aning sajroning ati. Kita pujikan bait yang ketiga. Rahayu tiang bangsa bekto, saos papan pring Gusti, hanto padang wardoyo kang tedak saking swargi, rungono pangandikanyo, ojo podo samoyo, nyawisno papan ring Gusti aning sajroning ati. Pada kesempatan pagi hari ini kembali kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab Perjanjian Lama. Dan saat ini kita akan membacanya dari kitab Kejadian. Kita akan membuka Kejadian pasal 21 ayat 8 sampai dengan 21. Kita akan belajar bersama dari sebuah drama keluarganya Abraham ketika Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Kejadian 21 ayat 8 sampai 21. Demikian. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak.
Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya pagi-pagi, Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan meletakkannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bau Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Ketika air yang dikirbat itu habis, dibuangnyalah anak itu ke bawah semak-semak. Dan ia duduk agak jauh, kira-kira sepemanah jauhnya. Sebab katanya, tidak tahan aku melihat anak itu mati. Sedang ia duduk di situ, menangislah ia dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak itu. Lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang kau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia berbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air. Kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikianlah bacaan kita saat ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa mau merenungkan firman Tuhan dan yang juga mau melakukannya. Haleluya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi Tuhan, diakui atau tidak setiap kali kita mendengar kata usir, mengusir, diusir atau terusir, maka hal yang pertama kali muncul dalam benak kita pastilah hal yang berhubungan dengan kekerasan dan ketidakadilan. Dan hal yang seperti itu yang juga muncul dalam benak kita ketika kita secara sepintas selalu membaca ketika Sarah mengusir Hagar dan Ismail dari rumahnya. Sebab kalau kita memperhatikan bacaan kita tadi, di sana disebutkan bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang dilakukan oleh Hagar maupun Ismail sehingga Sarah menghendaki Abraham untuk mengusirnya. Yang kita tahu adalah bahwa saat itu Ismail sedang bermain dengan anaknya Sarah yaitu Ishak. Nah menariknya terkait dengan apa yang menjadi permohonan Sarah kepada Abraham untuk mengusir Hagar tersebut, Abraham tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kita ketahui dari bacaan kita adalah Abraham hanya sebal hatinya. Dan menariknya lagi, ketika Abraham berkonsultasi dengan Tuhan, Tuhan justru mengatakan kepada Abraham agar Abraham melakukan apa yang dikehendaki oleh Sarah. Di mana kesannya Tuhan juga melegalkan kekerasan pada saat itu. Nah pertanyaannya adalah apakah memang Tuhan melegalkan kekerasan? Dan untuk mengetahuinya adalah baik kalau kita mencoba memperhatikan terlebih dahulu statusnya Hagar pada saat itu. Dalam bacaan kita dengan jelas disebutkan Hagar statusnya sebagai budaknya Abraham dan juga Sarah. Nah sebagai budak tentu saja dia tidak bisa memikirkan apa yang menjadi harapan dia, apalagi harapan anaknya. Kalaupun dia tinggal di rumahnya Abraham dan Sarah, maka yang bisa dia lakukan adalah mengikuti saja apa yang menjadi kehendak dari tuannya. Tetapi lain halnya kalau misalnya Hagar itu sudah dikeluarkan oleh Abraham dan Sarah dari rumah tersebut. Dia bukan saja menjadi orang yang merdeka, tetapi dia bisa mengatur hidupnya sendiri dan juga bisa membimbing anaknya sebagaimana yang dia mau. Dan agaknya seperti itu juga yang dikehendaki oleh Tuhan terjadi dalam kehidupannya Hagar. Dan Abraham memahaminya. Makanya dalam bacaan kita disebutkan bahwa keesokan harinya pagi-pagi Abraham meminta Hagar untuk keluar dari rumahnya, tapi bersamaan dengan itu Abraham membekalinya dengan sekirbat air, dengan roti, dan juga meletakkan keduanya itu bersama dengan Ismail di bahunya Hagar. Nah saudara, kalau kita membaca sepintas selalu kisah kita, terutama ketika Abraham meletakkan Ismail di bahunya Hagar, kesan yang kita dapatkan adalah bahwa Ismail itu masih kecil. Tetapi kalau kita ingat bahwa jarak antara Ismail dengan Ishak itu adalah 14 tahun.
Dan pada saat itu Ishak sudah mulai dalam usia sapihan dan itu artinya kurang lebih 2 tahun. Maka itu artinya Ismail ketika diusir oleh Abraham dari rumahnya usianya kurang lebih 16 tahun. Sehingga kalau dalam bacaan kita disebutkan bahwa Ismail itu diletakkan di bahunya Hagar, maka tentu yang dimaksudkan bukan diletakkan secara fisik. Karena mungkin Hagar tidak akan sanggup untuk membopong Ismail yang usianya sudah 16 tahun. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa mulai dari saat itu ketika Hagar keluar dari rumahnya Abraham bersama dengan Ismail, Hagar itu sudah menjadi orang yang merdeka, dia bisa bertanggung jawab atas hidupnya sendiri dan dia juga mendapatkan kepercayaan untuk bertanggung jawab terhadap kehidupan anaknya. Yang kalau dia tetap tinggal di rumahnya Abraham dan Sarah hal itu mungkin tidak bisa dia lakukan. Nah, pertanyaannya apa yang menjadi respon dari Hagar? Apakah Hagar bersuka cita karena dia mendapatkan kemerdekaan? Apakah dia bersyukur karena itu artinya dia bisa merencanakan hidupnya sendiri? Apakah dia juga bisa bersyukur karena itu artinya dia bisa mendampingi anaknya dan mengarahkan hidup anaknya yang terbaik? Ternyata bacaan kita menyebutkan Hagar tidak sanggup. Dan itu terlihat dari sikap Hagar yang membuang Ismail ke semak-semak. Tentu kalau kita tidak membayangkan bahwa usia Ismail itu 16 tahun, kita akan membayangkan bahwa ketika Hagar membuang Ismail itu seperti membuang anak kecil ke semak-semak. Tetapi ingat, Ismail usianya 16 tahun. Jadi kalaupun dalam bacaan kita disebutkan Ismail dibuang Hagar ke semak-semak, itu tentu juga tidak secara fisik karena bisa saja Ismail menolaknya. Badan dia mungkin lebih besar daripada badan ibunya. Sehingga kalau Hagar membuang Ismail itu artinya dia tidak sanggup untuk melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepadanya. Menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang bisa mengatur hidupnya sendiri, dan menjadi orang yang mendampingi hidupnya Ismail. Dia tidak sanggup. Tetapi apa yang dilakukan Tuhan? Apakah Tuhan diam saja? Ternyata tidak. Dalam bacaan kita disebutkan Tuhan mengutus malaikatnya untuk mendampingi Hagar. Caranya bagaimana? Malaikat itu membimbing Hagar untuk dia bangun terlebih dahulu, kemudian mengangkat anak itu dan membimbing dia. Itu bisa kita baca di ayat yang ke-18. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia. Bangun itu artinya Hagar harus bangun dulu sebelum membangunkan orang lain. Dia harus bangkit dulu sebelum membangkitkan orang lain. Dan yang menarik adalah angkatlah anak itu. Ingat Ismail usianya 16 tahun. Tanpa Hagar mengangkat, Ismail bisa mengangkat dirinya sendiri. Tetapi itu artinya ketika Hagar diminta mengangkat anak itu, artinya Hagar diberi tanggung jawab, ayo kamu harus membuat anak itu memiliki kepercayaan diri. Begitu juga dengan kata bimbinglah dia. Tentu ini bukan hanya sifatnya physically, tapi juga hal yang sifatnya spiritual dan juga hal yang sifatnya psikologis. Dan benar, Hagar akhirnya dimampukan Tuhan melakukannya. Buktinya apa? Bagian yang terakhir dari bacaan kita di sana disebutkan Ismail akhirnya tumbuh menjadi seorang pemanah. Dalam konteks pada saat itu istilah pemanah tidak dipakai untuk menyebutkan atlet, tetapi istilah pemanah dipakai untuk menyebutkan kesatria. Hagar berhasil mendidik Ismail anaknya menjadi kesatria. Itu mungkin tidak akan bisa dia lakukan kalau dia masih statusnya budak di rumahnya Abraham dan Sarah. Dia hanya ngikutin apa yang menjadi maunya Abraham dan Sarah. Tapi karena dia orang merdeka, dia orang yang diyakinkan bisa melakukan itu, akhirnya Hagar benar-benar bisa melakukannya. Bahkan Hagar pun dimampukan untuk bisa melakukan tanggung jawab dari seorang laki-laki. Buktinya apa? Dia mencarikan istri untuk Ismail. Padahal mencarikan istri itu biasanya adalah domainnya laki-laki. Nah sekali lagi saudara, itu semua terjadi dalam kehidupannya Hagar. Karena apa? Hagar ngikutin prosesnya Tuhan. Memang kadang prosesnya Tuhan itu menyakitkan. Kesannya kita dibuang begitu saja. Kita mendapatkan kekerasan begitu rupa. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih jauh, ternyata itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Membuat kita tahu bahwa dalam diri kita ada potensi lebih yang kadang diri kita sendiri tidak sadar bahwa kita memilikinya. Nah saudara, diakui atau tidak, perasaan terbuang, perasaan terusir, itu kadang juga kita alami ketika kita berhadapan dengan situasi yang berat. Kadang kita juga merasa Tuhan membiarkan kita ada dalam situasi seperti itu. Tetapi kisah kita mengingatkan bahwa semua itu dipakai oleh Tuhan untuk membuat kita tahu bahwa dalam diri kita ada potensi lebih yang Tuhan mau
untuk kita bisa kembangkan bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk yang lain. Biarlah itu juga yang kita lakukan dalam situasi pandemi COVID-19. Mungkin banyak dari kita yang merasa diombang-ambingkan, merasa apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu penuh dengan ketidakadilan, pekerjaan kita menjadi tidak ada dan lain sebagainya. Tapi ingat, semuanya bukan tanpa maksud, semuanya dipakai untuk membuat kita tahu kita memiliki kreativitas yang lebih, yang kadang kita sendiri tidak tahu. Ikutilah proses Tuhan, sekalipun terkadang itu berat. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita malaikat yang akan membantu kita untuk tetap bangun, untuk mengangkat orang lain, dan untuk membimbing orang lain itu, supaya kita bisa bersama-sama mendapatkan hal yang lebih baik. Tuhan berkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena melalui kisah Hagar yang kami pelajari bersama saat ini, Tuhan inginkan kami untuk kami yang mengetahui bahwa perjalanan kehidupan kami yang berat seringkali dengan sengaja Tuhan pakai untuk memproses kami. Supaya kami mengetahui bahwa ada hal yang luar biasa yang tersembunyi di dalam diri kami yang kami sendiri tidak tahu tetapi Tuhan sangat mengetahuinya. Dan semua proses itu Tuhan pakai untuk kami menjadi pribadi sebagaimana yang Tuhan mau. Karena itu bantu kami bersabar mengikuti prosesnya Tuhan. Termasuk di dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu jangan biarkan kami lelah, bosan, bingung, dan putus asa, tapi bantu kami untuk melihat apa yang Tuhan kehendaki di balik setiap peristiwa ini. Sehingga kami menjadi pribadi yang semakin baik, semakin dibaharui, semakin bisa bangkit untuk membangkitkan orang lain. Dan biarlah itu juga yang ada dalam diri saudara-saudara kekasih kami dimanapun mereka berada. Mereka memiliki semangat untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Secara khusus saat ini kami berdoa bagi pemerintah bangsa kami yang tetap berupaya untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini dengan segala regulasi yang dilakukannya. Bantulah Tuhan supaya semuanya dapat berjalan dengan baik dan rakyat Indonesia juga bisa mendukungnya dengan melakukan hal yang baik untuk dirinya dan untuk lingkungannya. Sebab kami percaya Tuhan ada untuk bangsa ini, hati Tuhan ada untuk bangsa ini. Dan kami berdoa bagi setiap kami dengan segala hal yang kami gumuli, bantu kami Bapa untuk kami tidak putus asa, tapi bantu kami untuk menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan mengakhiri persekutuan doa kami, melakukan karya kami yang lain, pimpinan berkati kami, supaya kami ada dalam perlindungan-Mu. Kami sadar banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan, karena itu kami mohon ampun. Kami akan tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri persekutuan doa Rabu saat ini dengan menyanyikan bersama KPJ 437. Gusti Yesus pangen kula sestunggal sepaduka ing sapuro kula mlampah paduka kanthi tansah kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula trima anggar kinanti Gusti. Kita pujikan bait yang ketiga. Ajre ase marang Gusti watresnani sesami lamaniko gesang kula wit panganti paduka kinanti ing Gusti kinanti ing Gusti ing satita kula trima anggar kinanti
Kita akan mengakhiri persekutuan doa kita saat ini, kembali melakukan apa yang menjadi karya kita. Biarlah kita setia mengikuti prosesnya Tuhan, sekalipun terkadang itu berat. Karena melaluinya ada hal baik yang Tuhan kehendaki untuk kita saksikan. Untuk kita sendiri maupun untuk orang lain. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.